Papua yang terletak di wilayah paling timur wilayah Indonesia masuk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 19 November 1969 melalui resolusi PBB. Hal ini sekaligus menjadi pengakuan atas integrasi Papua ke Indonesia menurut hukum internasional. Pada perkembangannya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 menetapkan otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Melalui undang-undang ini pula, Papua atau yang pada mulanya disebut Irian Jaya diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya. Pada kenyataannya, setelah menjadi bagian dari NKRI, Papua masih merasa kurang puas dan cenderung memiliki banyak kekecewaan terhadap pemerintah pusat Indonesia, antara lain karena keadaan masyarakat mereka yang marginal dan masih miskin, bahkan setelah pemberlakuan 2 dekade otonomi khusus. Ketidakpuasan Papua kemudian mendorong keinginan masyarakat Papua untuk memisahkan diri dari NKRI. Otonomi khusus Papua mulai dirasa tidak optimal hingga telah gagal dilaksanakan pemerintah daerah yang tidak dapat melindungi hak-hak Papua serta dianggap belum menyentuh hak dasar masyarakat Papua. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana susunan pemerintahan pusat di Papua, kemudian bagaimana keadaan Papua pasca pemberlakuan otonomi khusus, dan apa hubungan permasalahan otonomi khusus Papua terhadap gerakan separatisme. Sama seperti daerah lain pada umumnya, Provinsi Papua dipimpin oleh gubernur dan wakil gubernur sebagai perwakilan lembaga eksekutif. Namun, sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, gubernur dan wakil gubernur haruslah memenuhi suatu syarat khusus, yaitu merupakan orang asli Papua. Hal tersebut bertujuan untuk menjamin adanya keterlibatan rakyat Papua dalam menduduki jabatan-jabatan strategis. Akan tetapi, kekhususan tersebut tidak hanya berlaku pada aspek asal pejabatnya saja, melainkan juga struktur pemerintah daerah Provinsi Papua itu sendiri. Misalnya, Papua memiliki lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang terdiri atas unsur perwakilan partai politik dan unsur yang dipilih berdasarkan otonomi khusus. Gubernur dan DPRP bersama-sama merumuskan suatu kebijakan strategis sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Otonomi Khusus. Kemudian, terdapat pula Majelis Rakyat Papua sebagai representasi kultural orang asli Papua yang meliputi unsur perempuan, adat, dan agama dengan jumlah masing-masing unsur adalah sepertiga dari keseluruhan anggota MRP. Segala arah dan gerak penyelenggaraan pemerintahan yang disusun oleh lembaga legislatif dan eksekutif haruslah memperoleh pertimbangan dan persetujuan MRP. Terciptanya koordinasi horizontal yang baik antara ketiga lembaga tersebut diperlukan, sebab pada dasarnya keluasan untuk mengatur pemerintahannya secara mandiri merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan otonomi khusus itu sendiri, yaitu menjamin dan melindungi hak-hak rakyat Papua demi tercapainya kesejahteraan. Sudah lebih dari 2 dekade status otonomi khusus di Papua berjalan, nyatanya masih terdapat banyak masyarakat Papua yang kehidupannya sangat jauh dari kata sejahtera. Hingga kini, masyarakat Papua memiliki indeks pembangunan manusia yang sangat rendah jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Fakta tersebut sangatlah kontras jika dibandingkan dengan total pendapatan daerahnya yang pada tahun 2021 mencapai total nilai 14,7 triliun rupiah. Dari hal tersebut, kita mendapatkan adanya kesenjangan hasil kinerja pembangunan ekonomi meskipun alokasi dana transfer yang dilakukan cukup besar. Dana tersebut dikucurkan melalui dana otonomi khusus yang akan berlaku hingga tahun 2041 berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Kemudian, berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada tahun 2019, didapatkan fakta bahwa Provinsi Papua masih bergantung pada dana otonomi khusus untuk melakukan kebutuhan belanjanya. Namun, pada pelaksanaan belanja tersebut untuk peningkatan kesejahteraan, pendidikan, maupun kesehatan masyarakat belum begitu diindahkan oleh pemerintah daerah. Hal tersebut sangatlah disayangkan dan dapat dilihat dampaknya pada sektor pendidikan
melalui tingkat partisipasi masyarakatnya yang kian menurun seiring bertambahnya tahun. Sehingga perlu adanya kolaborasi strategis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Secara historis, Organisasi Papua Merdeka atau OPM lahir karena ketidakpuasan atas penentuan pendapat rakyat atau PPK pada Agustus 1969. Rakyat Papua Barat menentang hasil PPK yang memasukkan Papua ke dalam wilayah NKRI. Lalu, yang menjadi pertanyaan, apa hubungan antara permasalahan-permasalahan otonomi khusus terhadap gerakan separatisme OPM ini? Yang pertama, Herman Batubara di dalam bukunya Papua, Kemiskinan, Pembiaran, dan Separatisme mengemukakan fakta bahwa tidak sekalipun OPM dapat mengemukakan kegagalan pemerintah dalam membangun Papua secara terperinci. Pergerakan yang mereka miliki hanya berorientasi pada keadaan sekitar yang terlihat masih belum sejahtera. Mereka menganggap Papua terus mengalami kemiskinan karena pemerintah pusat yang buruk dan juga mengambil harta Papua untuk membangun wilayah yang lainnya. Lalu yang kedua, rendahnya pendidikan menyebabkan anak-anak yang sedari kecil tidak memiliki kesempatan mengenyam pendidikan akan secara mentah-mentah menelan doktrin yang disampaikan oleh orang tuanya. Hal ini diakibatkan oleh mereka yang belum memiliki kemampuan untuk memfilter mana-mana saja fakta yang layak untuk diterima. Sebagai contoh nyata, dalam salah satu kunjungannya pada pecahan OPM, pihak Tempo melakukan perbincangan dengan salah satu petinggi tentara OPM yang ternyata berusia 17 tahun. Alih-alih mengenyam pendidikan formal, ia justru mendapatkan pelatihan menembak serta melacak sejak usia dini, dan juga pendoktrinan bahwasanya Papua harus merdeka dan terpisah dari NKRI. Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya kemiskinan dan rendahnya pendidikan menjadi pemicu utama dari keberadaan gerakan separatisme di Papua. Papua merupakan salah satu daerah di NKRI yang menerima otonomi khusus. Hal ini diatur pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Tentunya terdapat perbedaan dari daerah yang menerima otonomi, salah satunya adalah di bidang susunan pemerintahannya. Karena terdapat pengklasifikasian berupa penduduk Papua dan orang asli Papua, maka hal ini mempengaruhi pengisian jabatan dalam pemerintahannya. Susunan pemerintahan Provinsi Papua terdiri dari gubernur bersama wakil gubernur yang menduduki posisi eksekutif, Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang menduduki posisi legislatif, dan juga Majelis Rakyat Papua yang menduduki badan pengawas. Tujuan dari pemberian otonomi khusus pada Provinsi Papua adalah untuk memberikan keleluasaan bagi masyarakat Papua untuk mengatur sendiri urusan rumah tangganya, sehingga diharapkan mencapai kesejahteraan yang seharusnya. Namun terhitung sejak 2 tahun diimplementasikan otonomi khusus pada Papua, ternyata tidak ada perubahan yang signifikan terhadap kondisi masyarakat Papua, sehingga memicu adanya kelompok separatis. Untuk mengatasi eksistensi akan kelompok separatis tersebut, maka diperlukan adanya proses mediasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Papua. Namun lebih dari itu, perlu dilakukan mediasi pula terhadap kelompok separatis agar tercapai konsensus di antara pemerintah pusat dengan masyarakat Papua untuk menyelesaikan permasalahannya secara damai. Lalu, untuk mengatasi masalah kesejahteraan masyarakat Papua yang belum memenuhi angka IPM yang sesuai standar, maka perlunya dilakukan optimalisasi dan peningkatan efektivitas dana otonomi khusus agar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Papua tersebut.